Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Alvin Hoirur dapat kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Mantap dirikan Fakultas Kedokteran. UNESA lakukan fokus group discussion bersama jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran UNEJ. Kunjungan Menpora dalam diskusi akademik bersama Sivitas Akademika UNESA. Dan pemirsa, inilah Jendela UNESA selengkapnya. Menindaklanjuti kerjasama antara UNESA dengan FK UNEJ, tim Task Force Pembukaan Fakultas Kedokteran UNESA lakukan lawatan ke Universitas Jember dalam rangka FGD Kedokteran UNESA. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Januari 2023 ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar UNESA dalam menyiapkan keperluan pembukaan Fakultas Kedokteran UNESA. Setelah sempat menerima visitasi lapangan dari Kemenkes Republik Indonesia, UNESA seakan mendapat angin segar karena sarana dan prasarana yang disiapkan dinilai layak untuk mendirikan Fakultas Kedokteran. Seakan tak pernah surut semangat UNESA dalam peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya pada bidang olahraga, terus membawa UNESA melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jember yang dipilih sebagai perguruan tinggi pembina. Pada 12 Januari 2023, tim pendirian Fakultas Kedokteran UNESA yang diberi nama tim Task Force melakukan lawatan ke Universitas Jember. Disambut langsung oleh Rektor UNEJ beserta jajarannya. Rektor UNESA bersama tim Task Force UNESA diarahkan menuju Laboratorium Keterampilan Klinik Fakultas Kedokteran UNEJ untuk melakukan fokus group discussion. Kegiatan ini membahas banyak hal terkait kerjasama dan pembinaan teknis maupun non-teknis yang akan diperoleh dari FK UNEJ. Karena sudah bermitra dan pembina kita adalah UNEJ, maka kami minta bimbingan sekaligus arahan agar ke depan mimpi kita untuk menyiapkan SDM-SDM unggul di bidang sport medicine bisa ada di Indonesia. Apa yang disampaikan Bapak Rektor tadi, Prof. Nur Hasan, itu sangat luar biasa ya, terkait dengan kesehatan yang terkait dengan sport gitu ya. Itu memang terkait sekali dan memang pengembangan dunia kedokteran yang dikaitkan dengan sport itu harus didukung dan dikembangkan. Nah, maka dari itu kami tadi sudah sampaikan bahwa apa yang bisa kita bantu untuk mewujudkan cita-cita UNESA mendirikan FK, insyaallah kami pasti akan dukung. Kedepan, bentuk kerjasama ini tidak hanya mengenai pengembangan SDM, melainkan pembinaan terkait sistem pembelajaran, kurikulum, model pembelajaran, serta riset dan pengabdian masyarakat. Terkait untuk SDM, ada beberapa SDM kami yang nanti akan mendapatkan penugasan untuk terlibat di dalam proses pembelajaran secara langsung di Fakultas Kedokteran UNESA. Kedepannya ada juga pengembangan dari SDM-nya. Kita akan mencoba membantu untuk membuatkan link dengan baik itu dengan kolegium maupun dengan center-center pendidikan terkait dengan kebutuhan SDM yang spesifik belum dimiliki dan belum dipenuhi berdasarkan persyaratan yang harus disiapkan. Saya sebagai pimpinan dari Fakultas Kedokteran membuka seluas-luasnya kerjasama ini, tidak hanya berhenti di sini sebagai awal, tapi nanti ke depannya, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa kita bersama untuk maju bersama, termasuk dalam pengabdian masyarakat, begitu. Artinya Tridharma Perguruan Tinggi itu akan kita bersama-sama masuk di dalam lingkar kerjasama kita. Rencana pembukaan FK UNESA telah disiapkan sejak 2 tahun lalu. Salah satu syarat pendiriannya adalah adanya perguruan tinggi pembina yang memiliki akreditasi A atau unggul dan maksimal membina 2 perguruan tinggi. Syaratnya perguruan tinggi pembina pada waktu itu dia harus terakreditasi A, itu universitasnya, dan itu Jember, ada kami lihat. Nah, ada satu syarat lagi, perguruan tinggi tersebut maksimal membina 2 perguruan tinggi. Saat itu kami punya peluang, kami cari di mana-mana, dan memang ada hal yang unik di Jember ini karena Jember ini buka kedokteran, ada kekhususan di pertanian. Ini mirip lah, kami buka di kekhususan keolahragaan. Dengan kekhususan pada bidang keolahragaan, nantinya FK UNESA
akan menerapkan 20% kurikulum bermuatan keolahragaan pada kurikulum kedokteran. Oleh karena itu, dalam FGD yang berlangsung tersebut, telah disepakati langkah-langkah teknis untuk memagangkan dosen-dosen dari UNESA ke FK UNEDS, serta penugasan dosen FK UNEDS untuk membantu proses pembelajaran di FK UNESA. Kami welcome, kami sangat menyambut baik apa-apa yang dibutuhkan dari kami gitu ya, selama itu sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu, kami insya Allah support. Kita kan juga harus punya penciri lah, istilahnya punya ciri khas gitu. Kalau UNED karena memang visi kami di pertanian industrial gitu, makanya ketika di kedokteran visi kami di agromedis gitu ya. Nah di FK UNESA saya pikir yang pas memang spot mediknya itu gitu, sehingga itu kami bisa bersinergi dan tidak bersaing kan sebenarnya, tapi bersinergi karena jalan kami di agro gitu, tapi di UNESA di spot. Dalam hal sarana dan prasarana, FK UNESA telah menyiapkan 11 laboratorium utama yang akan menjadi fasilitas dalam proses pembelajaran di FK UNESA. Selain itu, FK UNESA akan memiliki laboratorium unggulan yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain di Indonesia, yakni laboratorium anti-doping. Selain untuk mendorong kemajuan olahraga di tanah air, sasaran utama lain dari pembukaan Fakultas Kedokteran UNESA, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga medis di kawasan Indonesia Timur. Kita ingin memberikan layanan yang terbaik, membantu pemerintah dalam rangka mencetak SDM unggul itu, salah satunya di bidang kedokteran, terutama bidang olahraga itu. Maka yang bidikan kita itu sebenarnya ke Indonesia Timur itu. Ya, jadi menurut catatan dari kementerian itu bahwa sebenarnya terkait dengan dokter itu yang banyak butuh itu di Indonesia Timur, sehingga pada saat itu yang mau dibuka fakultas kedokteran itulah universitas di Indonesia Timur. Tetapi begitu ditawarkan dari teman-teman di Universitas Indonesia Timur itu kurang merespon. Maka kemudian UNESA berinisiatif, sehingga tadi Pak Rektor juga menyampaikan nanti ada proporsi khusus untuk mahasiswa dari Indonesia Timur. Target ke depan, FK UNESA dapat mulai melakukan penerimaan mahasiswa baru pada semester awal tahun ajaran 2023-2024. Dari Jember, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Menandai kerjasama yang terjalin selama 25 tahun, UNESA teken kerjasama program pengembangan operasional dengan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN pada Jumat 13 Januari 2023 di lobi Rektorat UNESA. Pada kesempatan ini BTN memberikan apresiasi kepada Universitas Negeri Surabaya berupa 3 unit kendaraan operasional, yaitu mobil Kijang Innova Zenix keluaran terbaru sebagai fasilitas penunjang operasional di kampus UNESA PTNBH. Setelah resmi menjadi kampus dengan status PTNBH, UNESA semakin giat melakukan perubahan dan menjalin berbagai kerjasama. Salah satunya dengan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN melalui program pengembangan operasional. Seremoni diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan sambutan dari Daulat Marpaung selaku Branch Manager BTN Kantor Cabang Surabaya dan dilanjutkan sambutan dari Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Dalam sambutan keduanya, semua berharap kerjasama akan terus dibangun. Tidak hanya itu, Daulat Marpaung memberikan informasi bahwa kegiatan apresiasi ini merupakan culture dari BTN yang diberikan kepada nasabah, seperti UNESA sebagai kampus yang loyal menggunakan produk layanan Bank Tabungan Negara, seperti giro, deposito, serta payroll. Tentu harapan kedepannya semakin baik ya, semakin baik karena apalagi dengan UNESA sudah PTNBH ya, berarti kan UNESA nanti akan mengembangkan bahkan di sektor-sektor yang lain, sektor bisnis, dan BTN siap mensupport lah, mendampingi UNESA untuk mengelola keuangannya gitu Pak. Bukan hanya Cak Hasan yang tampak bahagia atas diterimanya 3 unit mobil operasional, tetapi para wakil rektor dan pimpinan lembaga di lingkup UNESA yang hadir juga turut berbangga dan saling berlempar canda perihal siapakah yang nantinya bisa menggunakan mobil Kijang Innova Zenix keluaran terbaru ini. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNESA, Suprapto SPDMT menyampaikan, UNESA PTNBH membutuhkan adanya pembaruan dan ketercukupan mobil operasional. Akan ada prosedur yang digunakan perihal pemakaian mobil operasional dari BTN, mengingat banyaknya pimpinan lembaga di lingkup UNESA. Nanti mau kita identifikasi dulu ya, karena di PTNBH UNESA itu nanti ada banyak direktur gitu ya. Ada direkturnya itu ada 7, kemudian ketua lembaganya itu ada 3. Maka kemudian nanti akan kita tata
Ya yang jelas nanti untuk membantu operasional para pimpinan itu. Mudah-mudahan jalinan kerjasama ini terus berkembang gitu ya. Dan kebetulan juga hubungan kami dengan BTN tidak hanya BTN cabang Surabaya, kami hubungan dengan BTN pusat itu sudah sangat erat sekali. Ya, jadi setiap kegiatan-kegiatan kami itu support, tidak hanya disupport oleh teman-teman cabang Surabaya. Kemarin kami mengadakan kegiatan forum saja, forum wakil rektor se-Indonesia, kebetulan saya ketuanya itu juga dukungannya dari BTN itu. Ya, itu yang akan kita bangun terus. Dan kebetulan kemesraan ini terus bisa berjalan. Mudah-mudahan ya yang namanya kerjasama sekali lagi adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima, penyerahan kendaraan secara simbolik, serta dilanjutkan test drive mobil operasional dari BTN. Test drive dilakukan di sekitar lahan kampus Unesa Lidah Wetan. Selain 3 unit mobil operasional, BTN sudah memberikan supportnya dengan adanya pembangunan lahan parkir, asrama mahasiswa, dan kantin. Dengan adanya kerjasama mutualisme ini, kemesraan antara Unesa dan BTN dapat terus terjaga. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Unesa terima kunjungan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada 17 Januari 2023. Selain melakukan diskusi akademik bersama, para pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Unesa, Menpora juga membagikan 100 unit sepeda untuk pembinaan atlet muda DBON di Unesa. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Profesor Dr. Zainuddin Amali SEMSI, lakukan kunjungan ke Unesa pada 17 Januari 2023. Pada kunjungan kali ini, Menpora lakukan diskusi akademik guna membahas beberapa aspek di bidang pendidikan, utamanya pendidikan di dunia ilmu keolahragaan. Kegiatan yang berlangsung di auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Unesa ini dihadiri oleh Rektor Unesa beserta jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan bersama para dosen. Selain itu, atlet muda Debon yang dibina oleh Unesa juga tampak mengikuti jalannya diskusi akademik tersebut. Zainuddin Amali mengatakan, perubahan nama Fakultas Ilmu Olahraga ke Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan merupakan suatu tantangan besar. Oleh sebab itu, ia yakin bahwa Rektor Unesa pasti punya rencana yang matang untuk berkembang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita tuju supaya Unesa ini benar-benar menjadi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan menjadi terdepan dan juga bisa menjadi rujukan dari perguruan tinggi lain. Rektor Unesa, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, menyampaikan bahwa perubahan nama FIO ke FIKK tidak lepas dari inovasi Unesa menghadirkan prodi kesehatan dan kedokteran. Tentunya dengan perubahan ini, pastinya kurikulum dan pembinaan proses pembelajaran di FIKK Unesa akan dikoneksi dengan Debon. Kegiatan diskusi diakhiri dengan pemberian kartu identitas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai simbolis sudah menjadi dosen Unesa sejak tahun 2020 dan pemberian 100 unit sepeda dari Kemenpora kepada Unesa untuk pembinaan atlet muda Debon. Harapannya, dengan adanya support dari Kemenpora, pembinaan atlet Debon dan FIKK Unesa mampu mencetak lulusan yang terbaik dan mencetak atlet muda berbakat untuk Indonesia Emas 2045. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Menuju tugas akhir mahasiswa RPL Desa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, hadir untuk memberi sambutan sekaligus membuka forum group discussion atau FGD yang berlangsung pada 18 hingga 20 Januari 2023 di Hotel Grand Mercure, Surabaya. Tujuan digelarnya FGD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan desa menuju Indonesia Emas. Dalam rangka percepatan pembangunan desa dan perdesaan melalui pengembangan kualitas perangkat desa pada program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Desa, Kemendes PDTT RI menggelar forum group discussion sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan program tersebut pada 18 hingga 20 Januari 2023. Hal ini menjadi komitmen Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, yang akan terus mengawal, mengevaluasi dan memonitoring perjalanan RPL Desa yang sudah berlangsung 2 semester ini, serta sebagai persiapan 1 tahun ke depan.
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar juga mengimbau agar ada konsep yang bisa dikembangkan lebih luas, sehingga ada pedoman yang sangat baku agar kualitas RPL Desa bisa dipertahankan dan secara bertahap ditingkatkan. UNESA, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri tempat mahasiswa RPL Desa menempuh proses pembelajaran, juga melakukan evaluasi dan monitoring secara formal. Hal ini tidak hanya dilakukan UNESA, tetapi secara pribadi, Abdul Halim juga mengajak para mahasiswa RPL Desa agar semangat untuk menyelesaikan tugas akhir. Di hari kedua, Abdul Halim mengadakan kuliah umum bagi mahasiswa RPL Desa dari UNESA, sekaligus menyampaikan kesiapan Kementerian Desa untuk memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan tugas akhir, seperti data pendukung, pendampingan, dan bentuk fasilitas lainnya, agar mahasiswa lulusan RPL Desa memenuhi standar yang sudah ditentukan. Secara umum, dalam perjalanan program RPL Desa, tidak ditemukan adanya hambatan yang berarti. Bentuk pembelajaran lebih diintensifkan dengan tatap muka. Percaya desa, desa bisa. Ya, kualitas RPL Desa harus di atas mereka-mereka yang reguler. Kenapa? Karena mereka sudah ditempa pengalaman yang luar biasa, yang kemudian pengalamannya itu dikonversi menjadi SKS, langsung kemudian dicantolkan dengan teori. Untuk mahasiswa RPL Desa, pesan saya cuma satu, segera selesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, dan sampai ketemu di wisuda sarjana S1 RPL Desa. FGD kali ini dilaksanakan dalam 2 des yang berbeda, yaitu des 1 untuk jenjang S1 dan des 2 untuk jenjang S2, dengan agenda laporan pelaksanaan kegiatan, diskusi panel best practice pelaksanaan RPL Desa, penyamaan persepsi seputar UKT, biaya lain yang dibutuhkan, awal perkuliahan dan proses seleksi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan pedoman umum RPL Desa, pembentukan, pembahasan tugas dan fungsi tim penjaminan mutu RPL Desa S1 dan S2, dan diakhiri dengan pleno pedoman umum RPL Desa jenjang S1 dan S2 dan penjaminan mutu RPL Desa. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alveno Hairur, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.